Halo semuanya, melalui video ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sterilisasi. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak videonya. Tahukah kamu, alat medis, media laboratorium, bahkan larutan obat harus benar-benar bebas dari mikroorganisme sebelum digunakan? Karena ini penting, sehingga perlu dilakukan sterilisasi. Apa itu sterilisasi? Sterilisasi adalah proses untuk menghilangkan atau membunuh semua bentuk mikroorganisme, termasuk bakteri, virus, jamur, dan spora. Proses ini sangat penting dalam bidang kesehatan, farmasi, dan laboratorium untuk mencegah adanya kontaminasi dan infeksi. Nah, dalam proses sterilisasi terdiri dari beberapa jenis-jenis sterilisasi. Yuk kita kenali beberapa jenis metode sterilisasi yang paling sering digunakan. Yang pertama itu ada sterilisasi panas basah menggunakan autoklaf. Nah, sterilisasi panas basah ini dilakukan menggunakan uap air jenuh bertekanan tinggi di dalam alat yang disebut dengan autoklaf. Nah, pada prinsipnya, sterilisasi panas basah ini bekerja menggunakan uap air jenuh bertekanan tinggi yang menyebabkan denaturasi dan koagulasi protein sel mikroorganisme. Nah, prosesnya dengan cara dilakukan, alat dan bahan itu dibersihkan terlebih dahulu dan disusun di dalam ruang autoklaf. Kemudian, autoklaf ditutup rapat dan dipanaskan hingga mencapai suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 PSI. Nah, teman-teman, kondisi tersebut harus dipertahankan selama 15 hingga 30 menit. Uap panas akan merusak dan mengumpalkan protein sel mikroorganisme, termasuk spora yang paling tahan sekalipun. Setelah proses sterilisasi selesai, tekanan kemudian diturunkan secara bertahap dan bahan akan dikeluarkan dalam kondisi yang steril. Metode ini sangat efektif dan banyak digunakan untuk media kultur, alat medis, dan bahan yang tahan terhadap panas serta kelembapan. Yang kedua, ada sterilisasi panas kering yang menggunakan oven. Berbeda dengan autoklaf, sterilisasi panas kering ini tidak menggunakan uap air. Metode ini memanfaatkan udara panas di dalam oven. Nah, prosesnya itu dilakukan dengan alat dan bahannya itu dikeringkan terlebih dahulu dan ditempatkan di dalam oven untuk disterilisasi. Yang kemudian akan disterilisasi pada suhu 160 hingga 170 derajat Celcius. Suhu tersebut dipertahankan selama 1 hingga 2 jam. Pada prinsipnya, sterilisasi panas kering ini akan bekerja dengan cara mengoksidasi komponen sel mikroorganisme sehingga sel menjadi rusak dan mati. Metode ini cocok untuk alat gelas, logam, serbuk, dan bahan yang tidak boleh terkena air. Kalau bahan yang tidak tahan panas, lalu bagaimana? Jawabannya adalah sterilisasi filtrasi membran. Nah, yang ketiga ini ada sterilisasi filtrasi membran. Pada prinsipnya, sterilisasi filtrasi ini dilakukan dengan penyaringan fisik menggunakan membran berpori kecil untuk menahan mikroorganisme. Proses pada metode ini menggunakan penyaringan dengan pori yang sangat kecil, biasanya berukuran 0,22 mikrometer. Mikroorganisme ini akan tertahan di dalam filter, sementara cairan steril bisa lolos. Cairan yang lolos dari membran dikumpulkan dalam wadah steril, dan hasil penyaringannya berupa larutan yang steril secara mikrobiologis. Karena tanpa panas, metode ini ideal untuk larutan obat, vaksin, serum, dan enzim yang sensitif terhadap suhu yang tinggi. Setiap metode sterilisasi memiliki prinsip dan tahapan proses yang berbeda. Pemilihan metode sterilisasi harus disesuaikan dengan sifat bahan agar diperoleh hasil yang aman, efektif, dan sesuai dengan standar. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya, tentang apa saja jenis-jenis sterilisasi yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan dan kualitas suatu sediaan maupun produk. Thank you for watching.